Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar. Tanaman ini bernama mangsian atau dawat atau ileng-ileng, memiliki banyak nama di tiap daerah, mungkin juga berbeda di daerah kalian. Dan jika kalian penasaran dengan tanaman ini dan manfaatnya apa, ikutin terus videonya. Tanaman mangsian atau Phyllanthus reticulatus termasuk dalam famili Phyllantaceae. Tanaman ini sebelumnya dimasukkan dalam famili Euphorbiaceae, tetapi sekarang telah diklasifikasikan secara terpisah. Mangsian atau Phyllanthus reticulatus dikenal sebagai semak atau pohon kecil yang sering ditemukan di daerah tropis, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Tanaman ini memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional, terutama untuk masalah pencernaan dan kesehatan kulit. Spesies tanaman ini memiliki kebiasaan tumbuh menjalar. Tumbuhan ini berasal dari bioma beriklim tropis basah yang tersebar mulai dari kawasan Asia tropis dan subtropis hingga Australia Utara. Tumbuhan ini secara lokal Indonesia juga dikenal dengan nama dawat, malatinta, mangsi, dan ileng-ileng. Mangsian atau ileng-ileng termasuk tanaman di daerah tropis lembab dan ditemukan pada ketinggian 800 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini menyukai sebagian besar tanah dan posisi di bawah sinar matahari penuh atau teduh parsial, dan termasuk tanaman yang berpotensi menjadi gulma invasif di lahan pertanian. Tanaman mangsian sering membentuk semak belukar di padang rumput, bukit pasir, semak litoral, hutan bukit, hutan hujan, hutan gugur campuran, dan semak belukar samping sungai, dan merupakan tanaman yang sering berbunga sepanjang tahun. Morfologi tanaman mangsian atau Phyllanthus reticulatus. Tanaman mangsian tumbuh sebagai semak atau pohon kecil dengan tinggi berkisar antara 1-5 meter. Batangnya bercabang banyak dan seringkali merambat atau menjalar di permukaan tanah atau tanaman lain. Sering ditemukan di pinggir sungai, semak belukar, atau lahan terbuka dengan kondisi tanah beragam. Tanaman ini memiliki akar tunggang dengan akar lateral yang berkembang baik. Akar bersifat mampu menyerap air dengan baik, sehingga tanaman ini dapat tumbuh di daerah dengan kadar air tanah yang sedang atau rendah. Batang tanaman mangsian bercabang banyak, ramping, dan fleksibel. Kulit batang berwarna coklat muda hingga coklat keabu-abuan. Permukaan batang halus hingga sedikit kasar, tergantung umur tanaman. Batangnya seringkali beruas-ruas dan membentuk cabang yang menyebar. Bentuk daunnya lonjong hingga elips, dengan ujung membulat atau sedikit meruncing. Panjangnya 7-20 mm dengan lebar 4-10 mm. Susunan daunnya tersusun secara berseling di sepanjang ranting tipis, menyerupai daun majemuk menyirip, meskipun sebenarnya adalah ranting kecil dengan daun tunggal. Warna daun hijau muda hingga hijau tua di bagian atas, lebih pucat di bagian bawah. Tulang daunnya menyirip dengan pola retikulasi atau berjaring, sesuai dengan nama spesiesnya, reticulatus. Tapi daunnya rata dan tidak bergelombang. Daun mudanya biasanya lebih lunak dan berwarna lebih terang dibandingkan dengan daun yang lebih tua. Mangsian atau Phyllanthus reticulatus memiliki bunga yang uniseksual. Artinya terdapat bunga jantan dan betina yang terpisah, tetapi tumbuh pada tanaman yang sama. Bentuk bunganya kecil, berbentuk lonceng atau cawan. Warnanya hijau kekuningan hingga kemerahan. Letak bunga tumbuh di ketiak daun atau sepanjang ranting kecil. Memiliki 5-6 kelopak kecil dengan tepi sedikit melengkung. Bunga jantan berukuran lebih kecil dibandingkan bunga betina dan memiliki benang sari yang pendek. Bunga betina memiliki putik yang lebih mencolok dibandingkan benang sari. Masa berbunga umumnya terjadi pada musim hujan atau ketika kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan optimal. Buahnya berbentuk bulat kecil berdiameter sekitar 5-7 mm. Warna buah hijau saat muda, berubah menjadi ungu kehitaman ketika matang. Permukaannya halus dan sedikit berkilau saat masih muda. Buahnya memiliki rasa yang manis dengan sedikit asam. Buahnya sering dikonsumsi oleh burung dan hewan liar, membantu penyebaran biji. Bentuk bijinya kecil, lonjong, atau hampir bulat. Warnanya coklat gelap hingga hitam. Bijinya memiliki tekstur halus dan keras. Satu buah mengandung beberapa biji kecil. Penyebaran tanaman ini melalui hewan yang memakan buah atau secara alami melalui tanah dan air. Ileng-ileng atau mangsian umumnya tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Penyebaran tanaman ini hampir merata di seluruh Indonesia. Selain di Indonesia, tanaman ini juga ditemukan di banyak negara Asia Tenggara lainnya, meliputi Filipina, Sri Lanka, India, dan Afrika Selatan. Mangsian merupakan tanaman yang memiliki khasiat anti-diabetes, antivirus,
anti kanker, anti plasmodial, hepatoprotektif, antibakteri, dan aktivitas anti-inflamasi. Tanaman ini mengandung asam tanat, terpenoid, flavonoid, senyawa fenolik, dan steroid sebagai penyusun kimia utama. Buah mangsi digunakan untuk berbagai penyakit, termasuk diuretik, sembelit, cacar, sifilis, asma, diare, pendarahan dari gusi, dan obesitas. Buah mangsi banyak dimanfaatkan sebagai obat peradangan usus dan bersifat astrigen. Suatu efek mengecilkan pori-pori permukaan usus sehingga mengurangi absorpsi pada permukaan usus. Buah mangsi juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Buah mangsi berwarna ungu kehitaman dan memiliki kandungan antosianin sebagai sumber warna hitam, ungu, dan merah. Antosianin merupakan pigmen yang dapat memberikan warna merah, biru, hitam, dan ungu. Pigmen warna alami ini sangat aman untuk digunakan karena tidak mengandung logam berat. Bagian yang bisa dimanfaatkan dari tanaman mangsian adalah daun dan buahnya. Daun mangsi dapat digunakan sebagai obat asma, batuk, demam, diare, dan sebagainya. Sedangkan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai tinta karena mengandung antosianin. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman mangsian yang perlu kita ketahui. Manfaat untuk kesehatan. Sebagai obat herbal, yang pertama mengatasi gangguan pencernaan. Ekstrak daun mangsian digunakan untuk meredakan diare, sakit perut, dan disentri. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Studi menunjukkan bahwa ekstrak mangsian dapat membantu mengontrol kadar glukosa darah, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang ketiga, sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan flavonoid dan tanin dapat melawan radikal bebas serta mengurangi peradangan di dalam tubuh. Yang keempat, mengatasi penyakit hati. Tanaman ini secara tradisional digunakan untuk membantu mengatasi gangguan hati seperti hepatitis dan penyakit kuning. Yang kelima, meredakan demam dan flu. Daun dan batangnya dapat direbus untuk mengobati penyakit demam, batuk, dan flu. Manfaat untuk kesehatan berikutnya adalah sebagai antibakteri dan anti jamur. Ekstrak mangsian memiliki sifat antibakteri yang dapat melawan infeksi, termasuk infeksi kulit, luka, dan beberapa jenis bakteri penyebab penyakit saluran pencernaan. Manfaat untuk kesehatan selanjutnya yaitu untuk mengatasi gangguan kulit. Getah atau ekstrak daunnya dapat dioleskan untuk mengatasi eksim, ruam, luka bakar ringan, dan infeksi kulit lainnya. Manfaat dalam lingkungan. Manfaat dalam lingkungan yang pertama yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Mangsian sering ditemukan di hutan-hutan dan di daerah rawa, sehingga membantu menjaga kestabilan ekosistem dengan menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi berbagai hewan. Manfaat lingkungan yang kedua yaitu pencegahan erosi tanah. Akar tanaman ini membantu menahan tanah agar tidak mudah tergerus air, terutama di daerah yang rawan longsor atau banjir. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pewarna alami. Kulit kayu dan buahnya dapat menghasilkan zat pewarna alami yang digunakan untuk mewarnai kain dan bahan lainnya. Yang kedua, sebagai pakan ternak. Daun dan batang muda dari tanaman ini sering digunakan sebagai pakan ternak karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. Yang ketiga, sebagai tanaman hias dan penghalang. Karena bentuknya yang rimbun, tanaman ini sering digunakan sebagai pagar alami atau tanaman hias di pekarangan rumah. Manfaat dalam pengobatan tradisional. Di beberapa budaya, mangsian digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang pertama, untuk mengobati malaria. Air rebusan daunnya digunakan di beberapa daerah untuk melawan malaria. Yang kedua, meredakan nyeri sendi. Kompres daun yang ditumbuk digunakan untuk mengatasi nyeri sendi dan rematik. Yang ketiga, sebagai obat cacing. Rebusan akar atau daunnya dipercaya dapat membantu mengeluarkan cacing dari dalam tubuh. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa kubagikan ke kalian semuanya tentang tanaman mangsian atau ileng-ileng ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.